Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semua semoga baik-baik saja ya. Jadi ada video yang menarik semeton ya, ketika ada seseorang yang meramalkan nasibnya Agus gitu. Yang sebenarnya Agus ini ditakdirkan untuk menjadi orang yang kaya raya gitu. Ya, tapi karena tidak bisa menjaga mulutnya, sering menutup rezekinya orang, jadi ketutup juga rezekinya gitu ya. Jadi menarik untuk kita reaksi semeton, gimana videonya? Ini dia. Selamat menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Wah ini ya ampun. Kisahnya si Agus. Iya Agus ini sayang Agus, sekali Agus. ya. Nah si Agus ini sayang sekali. Padahal Tuhan lagi buka rezekinya ya kalau dilihat dari spiritual. Nah ini Tuhan sedang membuka rezekinya dia. Tapi kok dia malah kayak gitu sih, kayak lupa kacang sama kulit nih. Iya, dia tuh nggak paham ya. Sebenarnya kalau dia nerima dengan hati yang ikhlas, sebenarnya ini Tuhan lagi sedang membuka rezekinya yang sangat besar. Lihat aja itu, lihat sinarnya tuh. Nah, Tuhan sedang membuka rezekinya sangat besar, tapi dia kok nggak paham, hatinya ketutup. Gitu. Kalau dari spiritual ya, rezeki yang diberikan itu sangat besar, bukannya 1,5 M, tapi lebih besar lagi. Dia bisa dapat, bisa. Tapi dia menutup sendiri keran rezekinya, dia tutup sendiri. Dia bisa dapat apa aja tuh, Mam, dari Dia masyarakat? itu dapat, sebenarnya kalau dia tidak melakukan hal-hal Ceroboh berpikir kayak gini ya? negatif, ya tidak melakukan hal seperti ini, dia terima, lalu dia ikutin arahan aja, karena memang rezeki kan sudah Tuhan buka sangat Tugas tuh, dengar tugas. ya. Nah, dia dapat dananya lebih besar lagi nanti dari masyarakat seharusnya. Dan juga dia dapat barang tuh banyak sekali loh. Lebih dari 1,5 M dong. Wah, bukan lebih lagi. Dia sebenarnya nih lagi bergulung rezeki. Karena lihat aja dari energi. Tapi dan karena keserakahan sinarnya dari ya. dia apa dari keluarganya Dia tuh? dapat barang-barang banyak, bisa dapat aset tuh. Kayak bisa dapat, ada yang ngasih kendaraan kayak gitu, ada yang ngasih selain dari yang udah dia dapat ini. Kalau dia terima dengan ikhlas, dia tidak melakukan hal seperti ini, apalagi Kayak dengan ngasih Tenovi gitu ya. apalagi dengan melakukan menuntut dan lain-lain. Dia terima aja, terus ikutin aja, ada keikhlasan, pasrah pada Tuhan, bersyukur pada Tuhan, maka rezekinya tuh sebenarnya lebih bergulung lagi seperti tsunami. Terus kalau udah kayak gini jadi gimana tuh? Kalau ini udah ketutup. Nah, sayang Gus, Nggak bisa. ketutup Karena Gus. ternyata dia udah dikasih kesempatan Ya, dari ini orang kesempatan. lain tapi serakah ya. Ya nggak bisa, karena kan Tuhan lihat hati ya. Kalau seperti ini rezeki yang sedang mengalir, dia tutup sendiri, kayak keran tuh dia kunci sendiri gitu. Ih, bagaimana sih orang bisa begitu Harusnya ya? dia dapat barang loh dari begitu banyak orang, masyarakat di seluruh Indonesia. Dia bisa dapat segala macam lah, mulai dari peralatan rumah tangga, makanan dikirimin tuh, dikasih semua. Oh, masyarakat. Uang, iya ada lagi uang juga. Bahkan ada juga yang bisa kasih dia kendaraan selain dari uang ini. Gitu. Tapi sayangnya dia nggak mau, dia tutup sendiri. Tuhan udah buka jalan, harusnya dia raih gitu, dia raih. Tapi biasalah begitu manusia ya. Kalau udah kenal duit ya. Kalau Tuhan udah kasih buka jalan, dia hanya nggak mau meraih berkat yang udah diberikan yang begitu besar, dia nggak mau meraih. Kebanyakan orang gitu, cuma berdoa, tapi setelah itu Udah dikasih mengeluh. begitu. Setelah itu mengeluh. Nah, Iya, disinilah iya, dia iya. rugi sekali, sayang sekali kalau misalnya dia coba sedikit lah gitu. Agus, Agus. Mulai dari sepatu, dari baju, dari semua lah. Perabotan rumah tangga penuh tuh, bahkan sampai mobil loh dia dapat. Sayang sekali Dari Anda spiritual ya. melewatkan kesempatan ini, Agus. Sebenarnya sih menurut saya ini masih ada kesempatan semeton. Masih ada kesempatan, dan kesempatannya itu masih terbuka lebar. Asal mau menurunkan sedikit saja egonya gitu ya. Kalaupun nanti ada pengacara, cabut semua laporan, tidak usah dengarkan lagi pengacara-pengacara yang hanya memberikan sepersekian dari apa yang diberikan netizen gitu kan. Dan silakan meminta maaf ke Tenopi begitu ya, dengan menurunkan ego sedikit. Dan uang itu otomatis kan jadi miliknya gitu. Minta maaf sama Tenopi, minta maaf sama Bang Densu, minta maaf sama para donatur gitu, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Dan berjanji akan mencabut semua laporan. Saya rasa juga akan kembali tuh ya, apa yang disampaikan oleh tante tadi gitu. Ya, tapi sayang Gus ya, dengan apa yang dilakukan sekarang, malahan sekarang semua sudah meninggalkan. Bang Farhat sudah meninggalkan, sebentar lagi Ko Alvin juga akan meninggalkan, dan
Densu juga sudah mulai meninggalkan semuanya, apalagi Tenopi gitu. Dan siapa lagi ya? Kalaupun mengharap sekarang donasi itu sudah ada pengacaranya gitu. Ya, dan ini semakin panjang. Dan salah satu akibat itu ya matanya sudah ketutup, udah nggak bisa ngelihat lagi. Ya, kasihan Gus. Kita lanjutin pendapat para netizen sebentar ya. Ini dia. Saya wis ngerti ta. Ada postingan dari pengacaranya Agus kalau Agus itu butuh donasi untuk biaya hidupnya. Bang, cari duit susah, semua orang berusaha untuk kerja kok malah Iya sih benar. minta donasi buat biaya hidupnya. Ngitung lagi biaya hidup di Jakarta, Jabodetabek itu minimal paling enggak Agus itu harus dapat 5 juta. Enggak coba ngemis aja dulu gitu tau. Mangkel aku. Ada aja. Lagian lo ya, istrinya kan juga sehat. Bisa kerja gitu loh, nek Agus gak bisa kerja. Makanya tala jangan bikin masalah-masalah. Jadi aja sulit sendiri hidupmu. Masuk donasi buat biaya hidupnya. Banyak tuh yang susah cari hidupnya, banyak tuh yang berusaha cari duit setengah mati itu banyak. Lah wong sekarang ini kamu minta donasi buat pengobatan aja udah banyak orang yang nggak kepengen donasi kok, apalagi sekarang buat biaya hidup. Ya berusaha lah. Jangan ngerepotin orang, ngerepotin banget soalnya, ngerepotin banyak orang itu udah berapa bulan ini bikin sibuk orang. Jadi ya istrimu suruh kerja atau apalah, masa cari donasi untuk biaya hidup. Apa mungkin mumpung masih ini ya, orang masih inget Agus, sering diomongin yang namanya Agus gitu. Jadi terus milih minta duit buat donasi hidup. Aduh, ono ae Agus. Yang udah donasi buat pengobatan aja lo nyesel, minta diambil uangnya, diminta balik. Apalagi sekarang donasi mau bikin donasi buat biaya hidup. Itu pengacara juga mikir kok. Kalau mau ya bantuin aja. Itu kan kemarin pengacaranya banyak tuh, pengacara hebat. Sudah bikin huru-hara, sudah bikin kegaduhan. Itu aja suruh ini support kehidupannya Agus selanjutnya. Kalau kita sih kayaknya ogah. Mendingan mikirin hidup sendiri aja atau nolongin orang lain yang tahu terima kasih dan tahu diri, ya nggak sih? Nah itu yang terjadi sekarang Gus ya. Kalaupun sekarang kamu live gitu, tidak ada yang simpatik, malah yang banyak sekali perkataan-perkataan yang tidak enak dibaca dan didengar di livemu itu gitu. Ya, jadi sebenarnya kalau itu terjadi simpel saja, dan salah satu langkah bijak itu yaitu tadi sih Gus, minta maaf. Ya, minta maaf kepada Tenopi, minta maaf kepada netizen, udah clear semuanya. Udah sekarang apalagi Ko Alvin sekarang melaporkan, kamu udah nggak diurus, orang kan ngurus pribadi masing-masing. Ko Alvin itu sibuk melaporkan Tenopi untuk bagaimana dia itu naik namanya naik gitu ya, kantor-kantornya naik gitu ya. Kamu siapa lah, dikasih apa juga sama Alvin, hanya pengobatan, itu pun pengobatan itu hanya sekali, udah itu aja. Dia juga sibuk dengan kesehatannya dia sendiri gitu. Apalagi sekarang Bang Farhat ya, yang kemarin menjanjikan, kan dikasih berapa kemarin? Mau dikasih 100 juta apa berapa itu? Hanya dikasih 50 juta. Coba ditanya sekarang sisanya ada enggak? Kan enggak ada Gus. Berarti ayo sadar lah ya Gus, sadar bahwa kamu dimanfaatkan gitu ya. Kamu dimanfaatkan. Dan sayangnya orang yang menolong kamu, yang siap berjuang untuk kamu, untuk pengobatanmu, untuk masa depanmu, kamu laporkan. Tapi sekarang dan itu semua, ayo sekarang korbankanlah diri, harga diri gitu untuk meminta maaf. Itu saja sebenarnya. Ya, jangan songong, ya. Harus tahu terima kasih gitu. Gitu, Gus. Kasihan juga kamu gitu loh ya. Malah juga suruh aja istrimu kerja gitu. Kan istrimu masih sehat itu. Kalau memang dia cinta sama kamu, sayang sama kamu, pasti akan melakukan apapun juga untuk kamu gitu. Ya, gitu. Seperti itu. Dan untuk Wawa jangan terus susah membela diri, Wak, ya. Lihat keluarga Bang Icang. Bang Icang waktu didekatkan oleh Farhat, mereka sepakat tidak mau menggunakan uang donasi untuk hal-hal yang lain dan tidak mau menyerang ke Tenopi. Ya. Tapi Wawa ini seolah-olah merasa diri benar, merasa gimana-gimana. Dan kalau Wawa benar-benar sayang sama Agus ya, harusnya seperti keluarga Bang Icang. Ya, memberitahu yang benar.
Dan Wawa juga kelihatan tidak sayang sama anak nih saya lihat. Ya, uang jelas bener, uang buat bayar rumah itu transfer ke anaknya. Harusnya Iya, orang tuh betul. jangan bilang tuh anak itu anak hanya untuk membebaskan Betul. diri sendiri. Itu salah, Wa. Itu sama aja Wawa nggak sayang sama anak. Ya, berarti kelihatan Iya, juga Wawa benar. sekarang tuh mengurus Agus tuh ada tujuan tertentu tentunya. Ya, saya bilang ini Wawanya kenapa Wawa tuh bibinya Iya. yang dituakan di sana. Harusnya bisa memberikan yang benar, tidak berakhir seperti ini. Ya, coba kalau Wawa dari awal tuh ngasih tahu yang benar, nggak akan seperti ini, Wa. Dan yang kelihatan jelas tuh ya, itu Wawa menyerahkan terus anaknya benar, uang transfer ke anaknya. Harusnya ditutupin jadi orang tua tuh sampai anaknya masuk rumah sakit. Ya, udah masuk rumah sakit, malah keluar lagi Tenopi waktu itu minta mutasi waktu anaknya rumah sakit. Ya, harusnya dari Iya, awal si betul. Tenopi minta mutasi dikasih udah, jadi nggak panjang lagi ceritanya. Ya, segala perbuatan dan segala hal yang terjadi pada Wawa dan Agus saat ini itu semua gara-gara ulah Wawa, saya bilang. Ya, mungkin di saat Bang Farhat video call terhadap Agus ya, mungkin Agus juga kan cerita ke Wawa cerita apa, terus Wawa bilang ya udah jalin aja gini-gini. Itu Wak, saya bukannya menuduh ya, tapi Wawa itu sebagai bibinya. Iya. Ya, dan Agus juga nggak bisa ada istilah ucapan terima kasih ke Wawa karena tugas bibi juga mengurus keponakan Iya yang sih, sedang benar. sakit. Kalau memiliki rasa sayang ke keluarga, kalau tidak ada maksud apapun juga. Ya, jadi mau Wawa alasan apapun juga ya, sebenarnya kalau orang-orang yang mengerti sikapnya ya, ini Wawa sebenarnya sayang sama Agus Salim dan anak sendiri, enggak. Harusnya di mana-mana ya, kalau emang sayang sama anak ditutupin, ditransfer ke Agus Salim. Tahu nggak pengaruhnya di hukum apa? Kalau Agus Salim Iya udah sih. terbukti salah penggelapan, anak Wawa bisa kena loh, bisa masuk penjara karena turut serta membantu. Jangan salah loh, Wak. Wawa bebas ya, Wawa nggak bisa gitu kalau sayang sama anak ya. Jadi tolong ya untuk pengacaranya dilihat juga kronologis seperti apa, dilihat juga kelakuannya seperti apa, membela benar tapi setidaknya meringankan bagi yang salah ya, dan membebaskan bagi yang benar, bukan malah berkuar-kuar. Saya tidak kenal Bang Alvin, saya juga tidak kenal Bang Farhat, tapi semoga omongan saya ini menjadi bahan masukan. Kalau Bang Alvin dan Bang Farhat masih berkeras hati, yang merasakan dampaknya ya Bang Alvin sama Bang Farhat ke depannya. Ya, Bang Farhat, Bang Alvin mungkin merasa membela Agus yang lemah. Tahu nggak? Banyak masyarakat yang lemah juga terkena dampaknya dari hal ini. Itu namanya bukan membela yang lemah. Ya, membela yang satu, mengorbankan yang lain. Ya, jangan seperti itu ya. Semoga kita semua bisa baik-baik aja dan minta maaf sama yang di atas supaya semua urusan bisa berjalan dengan baik. Ya. Agus sedih. Agus sedih banget. Agus sedih banget. Habis ini traktir karena kerjaan begini. Bisa-bisanya Muhammad disuruh jadi Agus. Agus sedih banget. Nah itu ya, tapi sebenarnya rata-rata netizen sebenarnya sebagian tidak bisa dijadikan itu sebagai pedoman dirimu Gus ya untuk bagaimana mengambil sikap begitu ya. Dari semua pernyataan netizen itu lebih banyak yang sayang sebenarnya sama kamu ya, karena sangat menyayangkan juga apa yang selama ini terjadi begitu ya. Sebenarnya sih ayo dengar lagi Gus ya, minta maaf tuh sama Tenopi tuh ya, kesempatan masih ada tuh ya. Siapa tahu dengan minta maaf dan berjanji nanti para donatur melalui pengacaranya akan menarik laporannya gitu, sehingga itu sekarang udah jadi milikmu uang itu untuk pengobatanmu. Sekarang kan kalau memang mata sudah nggak bisa ketolong ya, paling tidak dana itu bisa kau pakai untuk usaha nanti, seperti rencana awal Tenopi ingin buatin kamu kos-kosan, usaha dan sebagainya untuk masa tuamu. Ayolah Gus, sadar lah gitu ya, turun dikit egomu. Tapi kalau itu semua nggak respect ya sudah, serah Agus aja sekarang gitu. Nanti jangan sedih loh kalau banyak netizen, nanti jangan sedih loh kalau uangnya nggak dapat, nanti jangan stres juga kalau memang semua udah nggak berpihak lagi sama Agus gitu. Ya Gus ya, dari segitu semeton videonya ya. Semoga videonya bisa memberikan hiburan. Tetap jaga persatuan dan kesehatan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.